Allah telah berfirman di dalam surah Ali Imran dengan menyebutkan sebanyak 83 ayat di dalamnya untuk memberikan bantahan terhadap kaum Nasrani la'natullah alaihim. Kaum Nasrani itu berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Allah Maha Suci dan Maha Tinggi dari apa yang mereka katakan itu. Sahabat kaum muslimin yang beriman, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat beliau serta keluarga. Semoga kita semua umatnya mendapatkan syafaat di hari pembalasan kelak. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Suatu ketika, utusan dari Najran datang menemui Rasulullah. Lalu mereka menyebut-nyebut perkara yang batil, yaitu masalah Trinitas di hadapan Rasulullah. Mereka mendakwahkan keyakinan tentang adanya 3 Tuhan yang manunggal dalam satu kesatuan, yaitu Ruhul Kudus, Isa, dan Maryam, dengan segala perbedaannya di antara mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan awal surah Ali Imran yang menjelaskan bahwa Isa adalah seorang hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Allah menciptakan dan membentuk tubuh dan rupa Isa di dalam rahim si ibu, sebagaimana Allah membentuk dan menjadikan makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan Isa tanpa melalui seorang ayah, sebagaimana Allah menjadikan Adam yang juga tanpa ayah dan ibu. Ketika Allah menjadikan sesuatu, cukup baginya mengatakan, kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Allah juga menceritakan asal-usul kelahiran ibunya, Maryam, bagaimana kisahnya, dan bagaimana kondisinya ketika mengandung Isa. Penjelasan tentang hal ini juga dijumpai di dalam surah Maryam, sebagaimana yang akan kami jelaskan, semuanya dengan memohon pertolongan, keutamaan, taufik, dan hidayahnya. Allah berfirman dan firman-Nya adalah sebaik-baik perkataan. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Oleh karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi, Maha mengetahui." Lalu ketika istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai ia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk." Lalu Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Allah menjelaskan bahwa Dia telah memilih Adam dan keturunannya yang ikhlas untuk mengikuti syariatnya dan taat kepadanya. Kemudian Allah juga menyebutkan secara khusus tentang keluarga Ibrahim. Dengan demikian, kelompok yang masuk ke dalam keluarga mereka adalah anak-anak keturunan Ismail. Selanjutnya, Allah juga menyebutkan sebuah keluarga yang suci dan berperilaku mulia, yaitu keluarga Imran. Dalam hal ini, Imran adalah orang tua Maryam. Muhammad bin Ishaq berkata, nama Maryam secara lengkap adalah Maryam binti Imran bin Bashim bin Amun, bin Misha bin Hizqiyah bin Ahriq bin Maustim, bin Azazia bin Amsyah bin Yawushi, bin Ahrihu bin Yazim bin Yahfaziyath, bin Isya bin Aban bin Rahba'am bin Daud. Sementara Abu Al-Qasim bin Asakir berkata, Maryam binti Imran bin Matsan bin Azir bin Yaud bin Akhnas bin Shaduk bin Ayazur bin Al-Yaqim bin Aibud bin Zaryabil bin Shalatal bin Yuhina bin Barsha bin Amun bin Misha bin Hazqa bin Ahaz bin Mautsam bin Azruya bin Yuram bin Busyafath bin Isya bin Iba bin Rahba'am bin Sulaiman bin Daud. Akan tetapi, di dalamnya terdapat perbedaan dengan riwayat yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq. Meskipun demikian, tidak diperselisihkan lagi bahwa ia adalah keturunan Daud. Ayah Maryam adalah Imran,
seorang ahli salat dari kalangan Bani Israel pada zamannya. Adapun ibunya adalah Hannah binti Faqud bin Qabil, seorang wanita ahli ibadah. Zakaria adalah seorang nabi pada masa itu. Beliau adalah suami saudara perempuan Maryam, yaitu Asya, menurut pendapat mayoritas ulama. Ada yang berpendapat bahwa Zakaria adalah suami bibinya Maryam yang bernama Asya. Wallahu a'lam. Imam Ahmad juga berkata, Ismail bin Umar menceritakan kepada dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, setiap bayi yang dilahirkan dari keturunan Adam disentuh oleh setan dengan jari-jarinya kecuali Maryam binti Imran dan putranya Isa. Tidak ada satu bayi pun yang dilahirkan kecuali setan menyalakan api sebanyak 1 kali atau 2 kali pada masa pertumbuhannya kecuali Isa bin Maryam dan Maryam. Kemudian Rasulullah membaca, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Sementara itu, bahwa segala kebutuhan Maryam ditanggung oleh Nabi Zakaria. Lalu Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Banyak di antara ahli tafsir yang menyebutkan bahwa ketika ibunya Maryam, Hannah melahirkan Maryam, ia langsung membungkusnya dengan kain, lalu ia pergi membawa bayinya itu ke masjid. Kemudian ia langsung menyerahkannya kepada orang-orang ahli ibadah yang tinggal di masjid. Maryam adalah putri imam mereka, Imran. Lalu terjadi perselisihan di antara mereka tentang putri Imran itu. Namun yang jelas, Hannah menyerahkan Maryam kepada orang-orang ahli ibadah yang tinggal di masjid itu. Setelah Hannah memelihara dan menyusui Maryam di masa kecilnya. Ketika Hannah menyerahkan Maryam kepada mereka, terjadilah perselisihan di antara mereka tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh dan mendidik Maryam. Saat itu, Nabi Zakaria sudah menjadi nabi. Beliau bermaksud meminta Maryam dari mereka dan menyerahkan kepada istrinya yang tidak lain masih bibi dari Maryam sendiri. Akan tetapi mereka meminta agar diadakan undian. Akhirnya, undian dimenangkan oleh Nabi Zakaria, sehingga beliau yang berhak untuk mengasuh dan mendidik Maryam. Dengan demikian, Maryam berada di dalam asuhan bibinya layaknya seperti ibunya sendiri. Akhirnya Zakaria menjadi pengasuh Maryam, karena beliau telah memenangkan undian untuk mengasuhnya. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal engkau tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, sementara engkau tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa undian itu dilakukan dengan cara melemparkan anak panah milik mereka yang bersengketa itu, sehingga dapat diketahui hasilnya pada tahap selanjutnya. Mereka mengambil dan membawa anak panah itu ke suatu tempat. Selanjutnya, mereka memerintahkan anak yang belum mencapai usia akil balik untuk mengeluarkan atau mengambil satu panah di antara anak-anak panah itu. Ternyata anak panah yang terambil adalah milik Nabi Zakaria. Akan tetapi mereka tidak puas dan menuntut pengundian ulang untuk yang kedua kalinya. Undian yang kedua ini dilakukan dengan cara melemparkan anak panah milik masing-masing di antara mereka ke sungai. Bagi anak panah yang menentang arus sungai, maka pemiliknya berhak sebagai pemenang. Kemudian, mereka melakukan jenis undian yang kedua itu. Ternyata, anak panah milik Nabi Zakaria berjalan menantang arus air, sementara anak-anak panah lainnya terbawa oleh arus air. Dengan demikian, undian yang kedua juga dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Akan tetapi mereka masih penasaran. Mereka menuntut untuk dilakukan undian yang ketiga kalinya. Pada undian yang ketiga ini ditetapkan suatu aturan, bagi anak panah yang terbawa arus, sementara anak-anak panah lainnya menentang arus, maka pemilik anak panah yang terbawa arus ditetapkan sebagai pemenangnya. Undian yang ketiga pun dilakukan dan ternyata dimenangkan lagi oleh Nabi Zakaria. Dengan demikian, orang yang berhak mengasuh dan mendidik Maryam adalah Nabi Zakaria. Jika dilihat dari sisi syar'i pun, Zakaria memang lebih berhak untuk mengasuh dan mendidiknya. Maryam adalah seorang perempuan yang tekun dan taat dalam beribadah. Para ahli tafsir berkata, kemudian Zakaria membawa Maryam ke suatu tempat yang mulia di masjid. Tempat itu khusus disediakan untuk Maryam. Selain Maryam, tidak boleh ada yang masuk ke tempat itu. Di tempat itulah Maryam beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Maryam melaksanakan semua kewajiban dan tugasnya memelihara dan menjaga masjid pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, ia beribadah kepada Allah, baik siang maupun malam, sehingga ia menjadi figur yang layak diteladani oleh kalangan Bani Israel.
Keluhuran akhlak dan sifat-sifatnya yang mulia menjadi sangat terkenal, sehingga setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam ruangan pribadinya yang menjadi tempat khususnya untuk beribadah, Nabi Zakaria mendapati di kamar itu berbagai macam jenis buah. Konon, buah-buahan itu merupakan hidangan yang selalu tersedia, walaupun bukan pada musimnya. Nabi Zakaria mendapati buah-buahan musim panas di sisi Maryam, padahal saat itu sedang musim dingin. Begitu pula ketika musim dingin, ketika Nabi Zakaria mendapati buah-buahan musim panas di sisi Maryam. Keanehan itu membuat Nabi Zakaria bertanya-tanya sehingga beliau berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Maksudnya, rezeki ini dianugerahkan oleh Allah kepadaku Maryam. Sesungguhnya, Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Pada saat itulah, timbul keinginan Nabi Zakaria untuk mempunyai seorang anak meskipun beliau sudah berusia lanjut. Allah berfirman, "Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.'" Ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dia berbicara dengan manusia ketika masih dalam buayan, ketika sudah dewasa, dan ia adalah termasuk orang-orang yang saleh." Maryam berkata, "Ya Tuhanku, mana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan malaikat Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah ia. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kalian dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya. Lalu ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Aku juga menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Aku juga menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian, jika kalian sungguh-sungguh beriman. Dan aku datang kepada kalian untuk membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Aku juga datang kepada kalian dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Oleh karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." Allah menyebutkan bahwa malaikat telah menyampaikan kabar gembira kepada Maryam, bahwa Allah telah memilihnya sebagai wanita pilihan di antara wanita-wanita di dunia pada masa itu. Allah memilih ia untuk mengandung seorang anak tanpa ayah. Malaikat Jibril juga menyampaikan kabar gembira bahwa anaknya yang akan lahir nanti diangkat sebagai seorang nabi yang mulia. Allah berfirman, Dia berbicara dengan manusia ketika masih dalam buayan. Maksudnya, anak itu Isa sudah bisa berbicara dengan orang banyak ketika ia masih balita. Allah telah menyeru mereka untuk beribadah menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Demikian pula ketika ia sudah dewasa hingga mencapai usia kematangannya, anak itu berdakwah di jalan Allah. Di sisi lain, Maryam selaku ibunya diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, ruku, dan sujud agar meraih kemuliaan dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ada yang berpendapat bahwa ia mendirikan salat hingga kakinya bengkak. Semoga Allah senantiasa merahmati Maryam, merahmati ayah dan ibunya. Malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu." Maksudnya Allah telah memilih kamu, wahai Maryam, dan menyeleksi kamu, dan mensucikan kamu. Maksudnya Allah telah mensucikan kamu dari akhlak yang buruk, dan telah memberi karunia kepadamu sifat-sifat yang baik, dan melebihkan kamu atas semua wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hal ini mengandung kemungkinan Allah telah memilih ia Maryam sebagai wanita yang terbaik pada masa itu. Sebagaimana firman Allah kepada Musa, "Sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain pada masa kamu." Juga firman Allah tentang Bani Israel, "Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa lainnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Musa, dan Nabi Muhammad lebih mulia dari kedua nabi itu."
Demikian pula umat ini, umat Nabi Muhammad, lebih mulia dari umat-umat lainnya, lebih banyak jumlahnya, lebih tinggi ilmunya, dan lebih suci amalnya daripada kaum Bani Israel dan kaum-kaum lainnya. Allah berfirman, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu." Bisa jadi ayat ini bersifat global sehingga Maryam adalah wanita terbaik di dunia daripada wanita-wanita lainnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Sebab ia adalah seorang nabi bagi orang yang berpendapat bahwa ia adalah seorang nabi. Demikian pula Sarah ibunya Nabi Ishak dan kenabian ibunya Musa berdasarkan perkataan malaikat dan wahyu yang diberikan kepada ibunya Musa itu. Demikianlah, sebagaimana hal tersebut dikemukakan oleh Ibnu Hazm dan ulama-ulama lainnya. Dengan begitu, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Maryam lebih mulia dari Sarah dan ibunya Nabi Musa, berdasarkan firman-Nya yang bersifat global. Dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Hal itu karena tidak ada dalil lain yang berlawanan dengan ayat tersebut. Wallahu a'lam. Adapun jika dikaitkan dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan ulama-ulama lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa predikat kenabian hanya khusus bagi laki-laki, tidak ada predikat kenabian bagi wanita, maka dalam hal ini, kedudukan Maryam adalah seperti yang disebutkan di dalam firman Allah. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul dan ibunya seorang yang sangat benar. Berdasarkan ayat di atas, maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Maryam adalah wanita paling benar yang termasyhur di dunia di antara kaum wanita, baik sebelum maupun sesudahnya. Wallahu a'lam. Penyebutan tentang sosok Maryam juga terkadang diiringi dengan penyebutan sosok Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, dan Fathimah binti Muhammad. Semoga Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Tuhannya. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Al-Hakim, dan Nasa'i telah meriwayatkan hadis melalui berbagai jalur periwayatan. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Cukuplah bagimu 4 figur wanita di dunia, yaitu Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad." Tirmidzi juga meriwayatkan hadis di atas dari Abu Bakar bin Zanjawaih, dari Abdul Razak. Tirmidzi menilai hadis ini sahih. Ibnu Mardawaih juga meriwayatkannya dari jalur periwayatan Abdullah bin Abi Ja'far Ar-Razi. Dari Tsabit, dari Anas, ia berkata bahwa Nabi bersabda, "Sebaik-baik wanita dunia itu ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad Rasulullah." Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyab, ia berkata, Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi bersabda, "Sebaik-baik wanita penunggang unta adalah seorang wanita salehah Quraisy, yang paling sayang kepada anak-anak pada waktu kecilnya, juga yang paling bisa menjaga amanah milik suaminya." Abu Hurairah berkata, Maryam sama sekali tidak bisa menunggang unta. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab syahihnya, dari Muhammad bin Rafi' dan Hamd bin Humaid, keduanya berasal dari Abdul Razak, dengan riwayat hadis yang sama dengan hadis di atas. Imam Ahmad berkata, Zaid bin Al-Hubbab menceritakan kepada kami, Zaid bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy yang paling simpati kepada anak-anak pada waktu kecilnya, dan yang paling sayang kepada suaminya, meskipun suaminya miskin." Abu Hurairah berkata, Rasulullah mengetahui bahwa putri Imran yaitu Maryam tidak pernah menunggangi unta. Hadis ini diriwayatkan secara tunggal dengan syarat adanya hadis sahih tentang hal tersebut. Oleh sebab itu, hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan lainnya yang sama-sama berasal dari Abu Hurairah. Abu Ya'la al-Maushuli berkata, Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Daud bin Abi al-Furrat menceritakan kepada kami, dari Alba bin Ahmar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah membuat garis di atas tanah sebanyak 4 garis. Lalu beliau bertanya, "Tahukah kalian apa ini?" Mereka para sahabat beliau menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun." Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini dari jalur periwayatan Dawud bin Abi Hind.
Ibnu Asakir juga meriwayatkannya dari jalur periwayatan Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud Sulaiman bin Al-Ash'atas. Yahya bin Hatim Al-Askari menceritakan kepada kami, Bishr bin Mahran bin Hamdan memberitahu kami, Muhammad bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah bersabda, cukuplah bagimu 4 figur wanita teladan di dunia, yaitu Fathimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, Asiyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran. Abu Qasim Al-Baghawi berkata, Wahab bin Baqiyah menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah Al-Wasithi menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Aisyah, bahwa ia pernah bertanya kepada Fatimah, tahukah engkau, ketika engkau mencemaskan kondisi Rasulullah, engkau terlihat menangis, tetapi kemudian engkau tertawa. Bagaimana hal itu terjadi? Fatimah menjawab, beliau Rasulullah memberitahu aku bahwa beliau akan wafat dari sakitnya itu, sehingga aku pun menangis. Aku mencemaskan kondisi beliau. Lalu beliau memberitahu aku bahwa aku adalah orang yang paling cepat menyusul kematian beliau di antara keluarganya, dan aku adalah pemimpin para wanita penduduk surga, kecuali bagi Maryam binti Imran. Aku pun tertawa. Sumber utama hadis ini terdapat di dalam hadis sahih dan sanad-sanadnya sesuai dengan syarat hadis riwayat Muslim. Di dalamnya disebutkan bahwa kedua wanita itu, Fatimah dan Maryam, lebih utama di antara 4 wanita yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ketika masa haid telah tiba, Maryam keluar dari masjid atau ia keluar darinya untuk suatu keperluan yang mesti ia lakukan di suatu tempat yang terletak di sebelah timur Masjidil Aqsa. Saat itulah Allah mengutus Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril kepadanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, maka ia menjelma di hadapannya di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Ketika Maryam melihatnya, ia berkata, sesungguhnya aku berlindung dari kamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Selanjutnya malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu. Maksudnya, aku Jibril hanyalah malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah. Aku bukanlah manusia, tetapi malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, wahai Maryam, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maksudnya, bayi laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki? Maksudnya, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak laki-laki atau bayi laki-laki? Sedangkan tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh aku, dan aku bukan pula seorang pezina. Maksudnya, aku Maryam bukan seorang wanita yang memiliki suami, dan aku bukan pula seorang wanita yang suka melacur yang berbuat zina. Lalu Jibril berkata, demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan malaikat Jibril menjawab keheranan dan kejanggalan yang dirasakan oleh Maryam tentang akan hadirnya seorang anak. Dalam kondisi seperti itu Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, Dia telah berjanji akan menjadikan seorang anak untukmu, wahai Maryam, tanpa adanya seorang suami bagimu dan tidak akan pernah menjadikan dirimu sebagai wanita pezina. Sesungguhnya Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkehendak sehingga mampu menciptakan berbagai macam ragam penciptaan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam tanpa adanya seorang ayah dan ibu. Allah juga telah menciptakan Hawa tanpa adanya seorang ibu. Begitu pula Allah mampu menciptakan Isa tanpa adanya seorang ayah, sementara manusia yang lain terlahir dengan adanya ayah dan ibu. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Beberapa ulama salaf mengemukakan bahwa Jibril meniupkan ruh melalui lubang leher baju Maryam. Kemudian ruh itu menjalar turun, memasuki bagian kewanitaannya, hingga ia pun hamil seketika. Setelah prosesi peniupan ruh itu, Allah menjelaskan di dalam firman-Nya. Lalu Maryam mengandungnya, sehingga ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maryam terpaksa pergi menjauh dari masyarakat karena ia merasa sangat gelisah. Betapa tidak, Maryam menyadari kalau sampai masyarakat luas mengetahui kehamilannya, niscaya mereka ramai-ramai bertanya tentang realita yang terjadi sebenarnya. Mereka pasti akan mempergunjingkan dirinya dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kemudian, beberapa ulama salaf, di antaranya Wahab bin Munabbih, mengemukakan bahwa ketika perut Maryam sudah membesar, orang yang pertama kali memiliki ketajaman pikiran untuk mengetahui akan terjadinya peristiwa luar biasa itu adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang dikenal dengan nama Yusuf bin Yakub An-Najjar, putra pamannya Maryam.
Ia sangat terkejut dan amat heran dengan kejadian itu. Betapa tidak, La tahu persis bahwa Maryam adalah seorang ahli agama dan sangat kuat ibadahnya. Namun ia melihat Maryam telah hamil. Padahal ia benar-benar mengetahui bahwa Maryam tidak pernah memiliki seorang suami. Hingga pada suatu hari, Yusuf bin Yakub bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, adakah tumbuhan yang tumbuh tanpa biji?" Maryam menjawab, "Ya, ada." Yusuf bertanya lagi, "Adakah pohon yang tumbuh tanpa air tanpa hujan?" Maryam menjawab, "Ya, ada." "Bukankah ada yang menumbuhkan pohon pada awal mula kejadiannya?" Yusuf bertanya lagi, "Adakah seorang anak terlahir dari wanita tanpa adanya seorang ayah?" Maryam menjawab, "Ya, ada." "Ketahuilah, Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu." Yusuf bertanya lagi, "Sekarang tolong ceritakan kepadaku apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu?" Maryam menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengabarkan berita gembira kepadaku sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan ia berbicara dengan manusia ketika ia masih dalam buayan, ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang saleh." Kemudian kehamilan Maryam semakin tampak jelas dan membesar. Ia mengandung anaknya Isa selama 9 bulan. Sebagaimana lazimnya kehamilan yang terjadi pada ibu-ibu yang sedang mengandung. Kemudian ia melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya tepat pada waktunya. Tetapi ada beberapa pendapat lain yang berbeda dengan pendapat ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah bahwa Maryam mengandung bayinya selama 12 bulan. Sementara itu, Ibnu Abbas berpendapat bahwa Maryam mengalami kehamilan dalam waktu yang sangat singkat. Terus ia langsung melahirkan. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa Maryam hamil hanya 9 jam. Mereka menyandarkan pendapatnya berdasarkan firman Allah. Lalu Maryam mengandungnya sehingga ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Pendapat yang syahih adalah menganalisis segala sesuatu menurut proses yang lazim. Karena Allah telah berfirman, kemudian air mani itu, kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu. Kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu. Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Muhammad bin Ishaq berkata, telah tersebar kabar yang luas di kalangan masyarakat Bani Israel bahwa Maryam telah hamil. Padahal tidak ada seorang pun dari pihak luar yang diperbolehkan masuk mondar-mandir menemui ahli bait tuan rumah di Baitul Maqdis selain dari keluarga Nabi Zakaria sendiri. Muhammad ibnu Ishaq melanjutkan kata-katanya, akhirnya sebagian orang-orang yang dungu dan jahil menuduh Yusuf yang beribadah dengan Maryam di dalam masjid telah menghamili Maryam sehingga Maryam pergi menjauh dan mengasingkan diri dari pantauan masyarakat Bani Israel. Selanjutnya Allah berfirman, rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Kemudian ketika Maryam melahirkan ia berlindung dan menyandarkan tubuhnya pada sebatang pohon kurma. Adapun tempatnya yaitu di Bethlehem pada sebuah bangunan megah yang dibangun oleh sebagian Raja Romawi. Kemudian Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Banyak di antara ulama salaf yang menukil kisah dari ahli kitab yang menyebutkan bahwa mereka masyarakat Bani Israel kehilangan Maryam dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka mencarinya dengan melewati tempat persinggahan Maryam yang diliputi oleh cahaya. Mereka segera menuju ke arahnya dan ternyata Maryam sedang bersama seorang bayi. Ketika masyarakat Bani Israel melihat Maryam membawa anaknya, mereka berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Ketika situasi dan kondisinya semakin memburuk dan menyesakkan dada, Maryam hanya terdiam tidak mau berbicara. Ia hanya tawakal dan menyerahkan problem yang dihadapinya kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa di dalam dirinya selain keikhlasan dan penyerahan diri secara total kepadanya. Dalam kondisi seperti itu, Maryam memberi isyarat dengan menunjuk kepada bayinya sebagaimana Allah berfirman. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Kalian langsung bicara saja dengan anak ini, niscaya kalian akan mendapatkan jawaban darinya. Segala hal yang ingin kalian tanyakan, anak inilah yang akan menjawabnya. Saat itu juga, orang-orang yang sombong dan celaka di tengah-tengah mereka berkata, mana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Bagaimana mungkin engkau Maryam menyerahkan jawabannya kepada seorang bayi yang akalnya saja masih belum berfungsi?
dan mulutnya belum bisa berbicara secara normal. Anak ini adalah bayi yang masih menyusu. Balita kecil ini tidak bisa membedakan antara susu dan keju. Sungguh ini benar-benar suatu penghinaan dan pelecehan terhadap kami. Bagaimana mungkin kami mengharapkan suatu jawaban logis dari seorang balita kecil yang masih dalam buayan ibunya? Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, lalu ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Kemudian kami mengutus ruh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Ia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun yang menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Lalu Maryam mengandungnya, sehingga ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati saja sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Lalu Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan, menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Kemudian Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Lalu Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Mana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"